Seiring perkembangannya zaman, kita tidak melupakan akar budaya kita. Kita punya satu hal yang mungkin itu terus-menerus menjadi warisan. Ya, lewat tarian ini, Kudus semakin bersinar dan anak-anak atau teman-teman dari sedulur Kudus sendiri juga semakin mencintai budayanya. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya bahwa beberapa bulan sebelum September kami berangkat ke Kudus itu, ada riset kecil mungkin yang saya bilang cukup singkat, tapi itu membawa dampak besar bagi saya untuk memikirkan tentang Caping Kalo itu sendiri. Di sana saya menemukan ya ada keindahan, ada satu hal yang mungkin wujud dari sebuah pencapaian tentang pelestarian gitu. Proses itu bertemu dengan Pak Kanto, bertemu dengan Mbah gitu, yang dua sosok yang mungkin tinggal mereka berdua gitu. Jadi kayak waktu saya datang ke sana itu rumit sekali prosesnya, susah sekali gitu. Dan memang saya harus mencobanya. Berjalannya waktu, akhirnya karya Caping Kalo itu lahir September kemarin, walaupun kita belum launching tapi segera akan launching. Ada banyak kebingungan pada waktu itu bagaimana saya harus mengungkapkan, karena ini adalah wujudnya di tari. Kalau dalam wujud kata-kata atau dalam wujud visual gambar gitu mungkin kita sudah melihat, tapi ini dalam wujud tari, bagaimana orang akan melihat atau mengartikan bentuk ini sendiri bagaimana. Dan ya proses itu cukup menegangkan bagi saya karena ada beberapa simbol-simbol yang akhirnya saya temukan, terus saya hadirkan di bentuk gerakan ini atau di bentuk tarian ini. Menyenangkan dan akhirnya selesai di bulan September kemarin. Semoga juga rasa syukur atas karya ini sampai untuk sedulur semuanya, teman-teman Kudus yang ikut menyaksikan karya ini. Seiring perkembangannya zaman, kita tidak melupakan akar budaya kita. Kita punya satu hal yang mungkin itu terus-menerus menjadi warisan yang saya wujudkan dalam bentuk karya yang itu akan diingat dan dipelajari. Mungkin saya ingin lebihnya adalah ya lewat tarian ini Kudus semakin bersinar dan anak-anak atau teman-teman dari sedulur Kudus sendiri juga semakin mencintai budayanya. Caping Kalo meraati edipeni kailo Caping Kalo sosok gitu ya, saya melihat kekuatan itu juga hadir ke si Mbah. Walaupun sulit beliau masih terus berjalan, walaupun sulit beliau masih terus menganyam. Keindahan itu terjalin dalam satu karya yang selalu digunakan di atas kepala seorang perempuan. Bukan beban, tapi ya itu sudah menjadi kekuatan tersendiri bagi seorang perempuan, bahwa menjalankannya pun juga tidak beban gitu, tapi mereka terus melaju, terus berbuat baik, terus menghidupi dan terus mengayomi seperti Caping Kalo. Dia ada di atas kepala, dia dijunjung tinggi, tapi dia tidak menutupi. Saya juga pengen bercerita tentang pengalaman proses pengkaryaan ini. Kami tidak segampang mungkin, ayo kita datang latihan, terus ayo kita bertemu, kita latihan. Enggak, tapi ada beberapa lapis-lapis yang mungkin kita jarang lengkap, Mas. Karena proses kita cukup panjang dengan saya riset karya, lalu saya menemukan beberapa teman-teman penari, saya memilihnya, dan yang paling saya inginkan adalah pada waktu itu ada teman-teman Kudus yang ikut terlibat di sini. Dan saya bersyukurnya adalah ada adik-adik tingkat saya yang dia memang dari Kudus, dia berkuliah di Jogja, dan ada juga yang adik kelas saya tingkat dari Kudus tapi dia sudah selesai dan dia berada di Kudus. Ada 9 penari, 2 penari laki-laki dan 7 penari perempuan. 7 diantaranya itu adik saya sendiri, ada Astri dari Kudus, ada Dian dari Kudus, ada Feni dari Kudus, lalu ada Ella, lalu ada Putri,
lalu ada Silvi, lalu yang putra itu ada Febri, lalu ada Ujang. Ke-9 penari itu yang ikut terlibat dalam karya ini. Saya juga sebenarnya di sini saya sebagai koreografer, saya tidak kalau di dalam penciptaan itu saya tidak hanya memberikan gerakan-gerakan saja ke penari, tapi saya juga mengkomunikasikan terhadap mereka. Ini simbolnya terbaca nggak? Jadi keterlibatan mereka pun juga tidak hanya sekedar sebagai player atau sekedar penari saya, tapi mereka juga ikut andil dalam karya ini untuk berdialog, untuk menemukan hal-hal baru, untuk menyusun juga dalam bentuk gerak ini, apakah ini tepat atau tidak, nyaman atau tidak, masuk atau tidak. Itu mungkin di dalam pertunjukan atau dalam player tarian ya. Kalau di belakang layar itu ada banyak sekali, mungkin nanti saya dibantu Mas Pemet untuk menyebutkannya kalau ada saya salah. Ada Mbak Alfi tentunya, ada Mas Media Setiaji, terus ada Mas Bagas, yang dari Sanggar Seni Kinanti Sekar, terus ada Tipen, ada Rama, lalu ada Gelar, terus di Locomotion Art itu ada Mas Fabian, terus ada Mas Bagas Video, terus ada satu lagi Mas Kevin, dan kostum itu ada Mas Wawa dan Mbak Elva. Tim itu yang kami bawa dari Jogja, walaupun kami di Kudus pun bertemu satu orang yaitu Mbak Astri. Nah, Mbak Astri sendiri pun di sini dia punya peran besar karena dia tinggal di Kudus, dan saya berharap karya ini tidak hanya berhenti hanya di video, tapi keinginan saya terbesar adalah karya ini juga berkembang di Kudus, bahwa ini juga milik Kudus, bukan lagi milik kami, tapi ini adalah milik Kudus karena dari teman-teman RKBBR juga mempersembahkan karya ini sebagai wujud rasa kepedulian terhadap identitas budaya gitu. Dan Caping Kalo atau lajur Caping Kalo menjadi publikasi terbesar, wujudnya adalah bentuk karya tari untuk Kudus yang terus bisa dikenang dan bisa ditarikan. Waktu itu memang saya pas bertepatan dengan tugas delegasi seni budaya di Frankfurt, tapi saya tidak meninggalkan tugas inti saya. Itu waktu itu saya menggarap Caping Kalo ini. Ada tim juga, Ella, yang membantu saya untuk membagikan bentuk gerak-gerak yang sudah kami temukan ke teman-teman penari, dan saya bertemu dengan Mas Hamdani. Mas Hamdani sendiri kan dia kerja di luar negeri, dia lagi di embassy. Dia pemusik kami atau pembuat musik director. Nah, itu komunikasinya ya by WA, by video call gitu. Dengan Mas Fabian pun juga sama. Mas Fabian pun pada waktu bagaimana akan pengambilan videonya, bagaimana itu juga kita obrolin bareng-bareng. Indonesia, Frankfurt, kurang lebih bukan di Kazakhstan. Saya lupa di mana tempatnya, tapi dia juga bekerja di embassy, salah satu embassy. Kebingungan kita tuh apakah ini musik yang kita berikan tepat apa enggak ya. Nah, saya membebaskan komposer saya atau musik director saya bahwa tarian ini tetap berada di Jawa Tengah. Elemen-elemen musik apa yang hadir itu cukup penting karena identitas musik juga akan ada gitu. Tidak meninggalkan tradisinya tapi tetap kekinian gitu. Jadi tidak terus terlalu luas, tapi ada juga ruang-ruang yang bisa kita explore lebih jauh lagi. Mas Fabian dari Locomotion Art itu beliau salah satu pendamping juga di Kita Muda Kreatif UNESCO, bagian teman-teman momong teman-teman yang dia juga punya ruang komunitasnya mereka sendiri, yang dia juga ada media, ada videografer, dan sering membantu Sanggar Seni Kinanti Sekar untuk membuat proyek-proyek kami yang memang itu jangka panjangnya adalah kita merawat koneksi. Itu juga penting ya Mas Asa. Jadi Mas Fabian pun juga sama, selalu membantu kami dan sudah tahulah apa yang mungkin jeli untuk melihat bagian apa yang bisa dikemas, terus bagian apa yang bisa dikomunikasikan dengan
secara visual gitu. Kanthi gumolong ing kalbu anyawiji kang den espi lajur pralambanging laku margining gesang sejati. Semuanya menjadi tepat sesuai porsinya dan kekuatan itu jadi muncul gitu Mas Asa, karena dalam tarian ada musik, ada gerakan, ada properti dan elemen-elemen lainnya yang ada di bentuk tari itu penguatnya ada di dalam sebuah tembangan, karena tembangan itu jadi membantu untuk orang awam atau teman-teman yang mungkin dalam bidang tari itu masih bingung, oh ini simbol apa sih, atau ini menceritakan tentang apa sih. Jadi tembang itu penguat sekali untuk bisa dibaca pertunjukan ini seperti apa, atau karya tari ini seperti apa. Waktu kita menggunakan musik tanpa suara, ya itu sudah gemuruh, sudah bersemangat. Yang tahu ya kami gitu, karena kalau kita tidak membacakan sinopsis, mungkin orang-orang tidak tahu ini tarian apa. Saat kita mendengarkan tambahan musik itu sendiri, kita lebih dikuatkan lagi di situ, karena ada susunan kata yang itu menceritakan tentang kegiatan atau tentang karya tari ini sendiri. Teman-temanmu juga jadi mengkaitkan semuanya. Oh, membicarakan ini bentuknya visualnya tentang ini. Dia berbicara tentang caping kalo, oh dia pakai caping kalo, ini seperti apa sih. Jadi itu sangat menguatkan pertunjukan karya. Jadi sempet kaget tuh yang jadi gregetnya nyampe ya, ini gregetnya masuk ya. Jadi semuanya itu benar-benar bisa nyawiji. Yang jelas saya sangat senang sekali dilibatkan untuk menggarap karya Lajur Caping Kalo dari Pak Ir, Mas Asa, dan teman-teman semua RKPBR yang mempercayakan ini kepada Sanggar Seni Kinanti Sekar, terlebih saya sebagai koreografer. Saya berharap juga tidak berhenti di sini untuk bisa mewujudkan karya-karya lainnya nantinya. Terlahir karya baru atau kita akan membesarkan karya kita nantinya. Jadi RKPBR juga semakin tumbuh menjadi ruang ekspresi bagi Kota Kudus ataupun sekitarnya, juga menjadi ruang yang bisa merekatkan dari berbagai arah untuk mencintai budaya. Gitu. Terima kasih. Sukses juga untuk Sanggar Seni Kinanti Sekar. Saling sawi, terima kasih matur nuwun.